Ya, ketemu lagi di episode 52 dan di sini gua ngundang seorang musisi. Ya, ini temen-temenan nih. Kenapa sih Farid ada teman musisi? Ya ada lah, emang gua temennya sama orang kantoran mulu ya kan. Tapi sejujurnya ini orang kantoran. Temen gua Oh, juga satu instansi, tapi dia itu jago main bassnya. Kita sambut dulu orangnya. Halo, Edward. Mas Farid, halo juga Mas. Gimana kabar Mas? Gua sehat ya. Di sana jam 7 malam ya, Wat ya? Bener 7 ya? malam ini habis banget pulang kerja. Mas Farid gimana di sana? Nah, gua sehat dan, sekali lagi gua lagi tesis, Wat. Jadi persis nanti 7 Mei, insya Allah ya, insya Allah 7 Hmm. Mei itu gue pulang, Wat. Oh, Oke. Dan nanti insya Allah pastinya ketemu, sama lu ya, balik lagi ke sana dan, tadi gua di depan gua spill, Wat. Lu suka main kenapa musik gitu ya. tuh? Spill dikit-dikit, Wat. Dari umur berapa pertama lu megang alat musik? Alat musik dulu nih, alat musik. Alat musik ya? Coba Oke, kalau sedikit cerita ya, alat dikit aja musik ya. sebenarnya Umur berapa? bisa dibilang agak telat sih. Baru Oke. sekitar umur 18, Oh, belasan, remaja ya? Jadi 17. remaja lu, umur-umur remaja lu isi main musik. Tapi lu mending buat lu pegang sekarang masih. Gua SMP megang, SD megang, habis itu nggak pegang, gua nggak pegang apa-apa sekarang. Lu mendingan. Oke, Wat, sebelum panjang lebar, ini mungkin ada yang udah kenal Edward, ya. Ada nggak sih yang manggil selain Edward, Wat? Misalnya ada yang manggil Taufik gitu, Kusuma ada nggak? Apa Edward? Edward ya? Oh, harus Indonesia betul. banget, nama depan semua kan biasanya kan? Oke. Betul, betul. Nah, Wat, lu punya 1 menit buat cerita nih. Siapa nih Edward? Oke, siap ya? 1 menit Oke, buat Edward. oke. Eh, Perkenalkan semua viewersnya Speedlit ya. Nama Edward, nama gue Edward, bisa dipanggil Edward sih. Memang kenal Mas Farid dari semenjak votes yang sangat fenomenal gitu ya. Benar-benar fast breeding lah ya dari Mas Farid, luar biasa. Di situ memang uh, banyak pengalaman gitu. Nah, kalau dari aku sendiri memang hobi ya, hobi main musik walaupun sehari-hari juga ASN ya, ASN di Kementerian Keuangan, kayak di JP, sekarang di KPP Cilandak ya kebetulan. Nah, memang yang awalnya musik yang hanya sebagai hobi, pelepas penat gitu ya, sekarang mungkin sudah ku-upgrade gitu ya, ku-upgrade jadi sebagai bagian hidup, bagian dari pekerjaan. Gitu aja. Thank you, Wat. Ih, gila ya. Ini dia yang tadi gue belum spill. Gue kan baru spill musisinya. Nah, Edward ini guys, ini gabung sama non-profit gue juga. Tahun 2021 ya, Wat ya? Apa tahun kemarin, Wat? 2021 ya, 2021. kalau nggak salah ya. Betul, Mm-mm. betul. Dan di situ non-profit gue itu kita belajar bahasa Inggris bareng gitu, Wat ya. Ketemu teman-teman baru, mungkin ada yang satu instansi juga gitu ya. Sampai tadi kita Betul. sebelum take itu ngobrol, ternyata ada teman gue seangkatan, namanya Patria. Kita gibahin aja ya. Mungkin dia akan nonton nanti. Online ya, oke. Iya, ternyata ini kakak kelas ya, Wat ya, itu kan ya, kakak kelas ya, Betul, kakak tingkat. kakak tingkat dari Solo ya, Wat ya. Betul, betul. Oke, siap. Nah, itu dan tadi juga ada key point yang menarik bahwa, hobi, oke hobi, tapi ada choice di kita, mau di-upgrade apa enggak, gitu ya, Wat, ya. Dan lu Betul. memutuskan gua upgrade kata lu dan lu jadikan ini bagian dari hidup gua, dan bener, itu bagus. Jadi ada passion kan, hidup tuh ada tujuannya, kira-kira kayak gitu ya. Oke, Wat, sebelum panjang lebar, gue bisa kenalin dulu, gue bisa cerita apapun tentang lu karena gue udah kenal, gue kenal lama, ya kan. Tapi di sini gue persilakan lu 2 menit cerita nih, khususnya tentang leadership atau manajemen, gitu ya. Sekali lagi boleh teori, boleh pengalaman, apapun itu, yang penting ini bisa jadi, wah ini ceritanya Edward, gitu ya, gitu. Gue cek dulu suara gue masuk, silakan cek dulu suaranya. Masuk, Mas? Oke, siap. Oke. Oke, kalau masuk, Speedlit ala Edward. Silakan, Wak. Oke, sebelumnya mungkin sedikit cerita ya. Sebenarnya agak mungkin sedikit anti klimaks mungkin ya. Speaker-speaker sebelumnya kalau aku lihat luar biasa semua yang memang posisinya sebagai leader atau memang memang sebagai apa namanya seseorang yang punya pengaruh gitu. Di sini mungkin aku pengen sedikit sebagai
orang yang punya hobi musik ya, di sini apa namanya, leadership itu di musik mungkin bentuknya bukan formal ya, bukan formal leadership ya. Dan kita tahu nggak terpaku dengan posisi, bahkan mungkin dari dulu leadership kalau di musik itu memang cenderung hampir nggak ada, dalam artian leader secara jabatan, secara posisi. Di sini memang posisi masing-masing band, masing-masing personil dari band itu lebih ditekanin individu yang bahkan harus memiliki leadership itu sendiri. Di mana setiap banyak case ketika mau bikin lagu, mau live recording atau live performance itu selayaknya semua yang membutuhkan tim ya, yang menggunakan tim atau organisasi butuh teamwork gitu. Nah, teamwork itu nggak akan terbangun dengan adanya sosok yang memiliki leadership. Di musik ini karena memang leadership ini tidak formal ya, tidak formal. Nah, ini memang masing-masing harus punya sendiri gitu. Rasa untuk memahami orang lain, rasa untuk melihat situasi seperti itu. Ketika mengaransemen lagu, ketika walaupun kita beda ide gitu ya, tapi at least as long as we have same goal gitu, itu akan nggak masalah gitu. Jadi itulah yang mungkin bisa cerita dikit 2 menit yang pertama ini. 2 menit pertama. Oke. Thank you, Wan. Agak panjang soalnya ya. Soalnya memang agak menerjemahkan jujur mungkin kurang Mas Farid 2 menit ini ya. Pasti. Itu bentar banget. Satu lagu aja 3 menit, 4 menit ya Mart ya. Ini 2 menit Mas Farid ngasih waktunya. Tapi gini, oke. Pertama sebelum gue jelasin, sorry, tadi ternyata anak lu manggil, nggak apa-apa. Lu mau nyamperin dulu atau aman? Aman ya? Oke. Ya. Siap. Nah, jadi kenapa 2 menit ini sebelum kita masuk ya ke obrolan kita. Karena kalau gue kasih misalnya 5 menit, 10 menit, mungkin di depan enak orang, oh, oke waktunya panjang. Tapi biasanya bingung, gue cerita apa lagi nih? Iya. Oke. Jadi udahlah gue bikin nih box-nya segini gitu ya. Itu juga bisa dilanjutin di 2 menit gue atau di waktu yang setelahnya gitu ya. Dan itu juga yang pentingnya keluar duluan gitu. Dan lu tadi daging banget sih menurut gue ya. Karena biasanya orang kan kalau ngomong leadership di mana? Di organisasi ya. Struktur, birokrasi lah, terus ada atasan, ada bawahan dan yang lainnya. Tapi bayangin ini kita mau coba relate musik tadi ya, kira-kira gitu. Dan lu tadi mau nyampein harus punya ibaratnya punya kemampuan sendiri dulu, punya rasa, punya teamwork dan segala macam. Gue sih satu, jaga irama, ya nggak? Karena pada akhirnya mau tim apapun, kalau baik leader atau followernya gitu, atau teammate-nya nggak bisa jaga irama, itu berantakan, ya nggak Wat ya? Berantakan tuh artinya apa? Banyak konflik ya, terus mungkin tujuan nggak tercapai, merasa nggak puas, kira-kira kayak gitu. Itu karena nggak simple aja, karena nggak jaga irama, gitu ya, Mat ya. Nah, ini yang bakal kita kulik nih di obrolan kita. Oke. Siap ya. Lu 2 menit udah, sekarang giliran gue 2 menit. Oke, Mat ya. Pertanyaan pertama gue, Wat, gue pernah main musik. Ini gue nggak pernah ngomong di mana-mana, mau webinar apapun gue nggak pernah cerita gue pernah main musik. Tapi SMP, gue tuh kayak anak SMP pada umumnya pada masanya. Bawa gitar, tapi gitarnya pinjam punya teman. Iya kan? Kan gue pengen latihan, tapi nggak punya uang buat beli gitar, jadi gue pinjam. Karena temen-temen gue udah jago, jadi gue yang pakai gitu ya. Terus ke studio, main bareng. Pertama kali ke studio, gue pikir dengan gue punya skill, ini jadi nih satu lagu dalam 1 hari. Enggak, Wat. Itu seminggu lebih nggak jadi. Karena apa? Nggak ketemu ininya, iramanya bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, simple aja buat Edward. Menurut lu gimana, Wat? Jaga irama dalam bermain musik itu? Karena kan tiap instrumen itu punya strength-nya, ya nggak sih? Ada yang jadi melodi, ada yang jaga ketukan, ya Wat ya. Dan yang lainnya, ada yang pemanis, gitu ya kira-kira. Nah, sekali lagi, Wat, menurut lu gimana jaga irama ini selama bermain musik dan mungkin lu bisa relate ke urusan leadership? Silakan. Oke. Jaga ritme ya, ini berarti erat banget hubungannya sama yang tadi gue bilang masalah saling memahami nih. Understand each other ya. Pokoknya memang dalam musik itu semua ada peran, drum emang utamanya sebagai pengatur tempo ya. Kemudian gitar dan keyboard mungkin memang melodi,
Dan bass yang ku pegang ya, yang biasa aku mainin itu memang emang sebagai blocking musik gitu. Sebagai pemanis memang untuk mengiringi musik tersebut, dan juga harus dalam tanda kutip harus kawin gitu, dengan drum. Nah, gitu kan ya. Nah, di sini mungkin jangan lupa juga bahwa setiap instrumen tersebut yang notabene punya takdir yang masing-masing, itu ternyata juga bisa membuat lead gitu. Misalnya ada, kita sering dengar di performan itu ada namanya solo drum ya kan. Ada yang namanya di lagu bahkan ada solo bass gitu. Nah, itu kan. Di situ ritme itu mungkin memang penting sekali gitu. Dalam satu lagu performan, karena target kita audiens ya. Katakanlah kalau di organisasi audiens stakeholder-nya gitu ya. Nah, di situ memang di dalam musiknya tadi gue bilang leader secara formal tuh nggak terlihat sama sekali. Bahkan di era modern sekarang pun dari zaman dulu sebenarnya, bahkan band-band 80-an pun kalau kita googling gitu ya, bahkan mungkin nggak ada kita lihat leader dari band A adalah ini gitu. Atau si A selaku leader, hampir nggak ada gitu. Karena memang secara formal memang nggak ada, tapi leadership itu entah kenapa sebenarnya tanpa sadari masing-masing personil itu harus memiliki, terutama ketika sudah mungkin level performan ya, di mana semua improvisasi, semua inovasi itu kadang muncul gitu aja di atas panggung gitu. Nah, itu yang mungkin kita harus selaraskan dengan ritme tadi, ketika si keyboardnya mungkin ternyata kita harus memahami nih, dia mau lari ke sini gitu kan. Semuanya harus mengikuti, confirm ideas yang lain. Oke. Keren. Jadi 3 titik nih menurut gue, gimana jaga ritme gitu ya. Pertama, nggak bisa langsung main gitu ya. Harus sadar posisinya apa. Kira-kira gitu ya, Wat ya. Betul Misal, pertama kali. siapa nih yang akan ngintro gitu ya, Wat ya. Siapa yang bakal jaga ketukan, bahasa gue ya, sorry nih kalau agak kaku ya, karena gue kawan musik ya, mungkin lo lebih paham. Terus siapa nih yang bakal ngisi ref gitu ya, yang akan main solonya gitu ya, dan mungkin siapa yang akan nutup, kira-kira kayak gitu ya. Jadi sadar posisi gitu ya, Wat ya. Yang kedua, setiap pemain itu harus sadar siapa ikut siapa di momen-momen tertentu gitu ya, Wat ya. Ya kan? Kenapa? Karena kata lu tadi, ini bukan tentang posisinya, idenya nih, siapa yang ngalir duluan, kira-kira gitu. Dan pastinya kan rehearsal dulu ya, Wat ya, latihan dulu kan gitu ya. Ngecek dulu kan, ini ada yang sumbang nggak, kira-kira gitu ya, yang kedengaran nggak enak misalnya, atau ada yang harus di-set dulu gitu ya, dan yang lainnya kira-kira. Dan yang terakhir pastinya harus smooth ya, Wat ya. Karena namanya penonton, nah ini mungkin tadi kita belum singgung ke arah sana ya, namanya penonton tuh nggak peduli, iya nggak sih? Mau siapa kek yang main gitu ya. Pokoknya gue cuma tahu gue dengar enak gitu ya. Kalau gue dengar enak, mungkin kalau itu sebuah konser itu tiketnya puas bayarnya hebat ya. Tapi kalau misalnya itu sebuah yang ditampilin gitu ya, yang di post misalnya di sosial media, baik di YouTube dan yang lainnya, itu juga dia akan dengan sukarela lagi bahasa instansi kita banget nih. Dia akan like ya, dia akan share, dia akan komen, bahkan save, kira-kira gitu ya. Jadi itu kira-kira posisi, terus ikut ide siapa gitu ya, dan yang terakhir smooth mainnya. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang agak kritis nih, Pak. Nah, selama lu mulai, pastinya nih, coba gua tanya deh, udah berapa kali manggung bisa lu hitung nggak? Kalau lu pribadi? Enggak. Banyak banget ya. Bandnya mungkin juga nggak cuma satu ya, Wat ya, bener nggak? Udah ganti-ganti. Jadi maksud gue gini, musik ini kompleks menurut gue. Instrumennya beda-beda. Bahkan dari satu instrumen itu beda. Gitar aja ada gitar bass. Ya, Wat ya? Ya kan? Terus bentuknya juga udah macam-macam. Keyboard nggak cuma yang horizontal ya. Ada juga ya kalau nggak salah yang kayak gitar ya, Wat ya. Gitu ya. Gue nggak tahu namanya apa, tapi satu alatnya udah beda-beda gitu. Drum aja ada kajun gitu ya. Yang simpelnya gitu. Itu alatnya udah kompleks. Terus genrenya kompleks, Wat. Ya nggak? Mungkin di band yang sebelumnya lu pop misalnya, terus ganti jadi alternatif. Mungkin sendiri jadi rock. Karena gue tahu lu beberapa kali kan ke cover kan, itu keren banget sih. Gue kapan ya kata gue bisa ke cover gitu ya. Kayak gitu maksudnya. Genrenya udah kompleks, instrumennya kompleks, ganti pemain, ganti lagi, ya kan. Nah, maksud gue ini diversity ini atau misalnya kompleksitas ini kan kalau misalnya lu nggak bisa tackle, ini yang ada akhirnya nggak smooth nih, Ward. Nah, sekarang gue mau nanya, Wat, lu gimana ngelihat hal kompleks ini atau diversity ini dalam musik ya? Silakan. Oke, diversity ini justru sekarang kalau di musik zaman sekarang ya, ini penting banget,
harus ada gitu, karena musik ya, dalam waktu belakangan emang perkembangannya emang sangat pesat banget gitu. Dari yang mungkin orang eh, sudah sering banget main rock gitu kan. Suatu saat bahkan ada pepatah, semua musisi akan jazz pada waktunya gitu. Akan akan jazz pada waktunya. Semua musisi akan jazz pada waktunya. jazz Ada pada waktunya. latih, Oke, iya. oke, Mau dia main rock, main metal, main pop, suatu saat akan jazz pada waktunya. Itu oke. menunjukkan sebenarnya memang genre itu memang semuanya harus kita embrace gitu. Genre Oh, itu oke, semua harus, kalau di musisi semua harus kita kuasai, dan oke. ini ya tentunya sebenarnya untuk berkembang ya. Kita nggak yang terpaku di Hmm, satu genre, jadi semua kita siap. makan lah kayak gitu. Hmm, Disitulah sama dengan kapasitas seseorang ya, makin banyak belajar, wadah semakin besar, yang kita bisa isi pun akan semakin banyak. itu. Key point-nya diversi itu mah nggak usah dipikirin gitu ya, Wat ya. Yang penting Betul, kita betul, belajarnya gitu ya, Wat ya. betul, betul. Karena pada akhirnya tadi kita bakal mainin apa, sama siapa, dan genre apa, itu kita bisa aja, apa aja gitu ya, selama Iya, kita belajar. Ya, Wat ya. Mau exactly. diundang di kantor kek, mau diundang temen kek, ya nggak sih, Wat? Mau disuruh mainin lagu apa kek, kalau udah ada basicnya, belajar terus gitu ya, itu masuk aja gitu ya. Dan itu yang disebut mungkin kemampuan adaptasi dari seorang leader ya, yang Ya, penting juga. Masuknya ke situ ya, kemampuan betul. adaptasi ya. Berarti insight-nya kita dapat banget dua, tapi daging banget dari seorang Edward. Satu, leader, kalau dikaitin sama musik, jaga ritme. Yang kedua, adaptasi. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Cakep. Oke, Mat. Intronya udah, dan kita cerita-ceritanya udah gitu ya. Nah, ini di bagian terakhir, kalau lu punya 1 menit nih, terakhir gitu ya. Gue nggak waktuin, tapi cukup concise aja. 1 menit Oke. menurut gue cukup ya. Apa yang lu mau sampaikan untuk seorang Edward di masa depan? Dan Hmm, mungkin juga bisa nyampein buat gue juga. oke. Silakan. Oke, Eh, Kalau buat aku pribadi dulu ya Mas Farid ya, mungkin silakan. karena tadi ya gua udah bilang di awal gitu ya, kalau ya musik ini akan gua upgrade terus gitu ya. Jadi salah satu bagian hidup yang nggak akan lepas ya. Nah itu pasti akan terus harus tingkatin, dan nggak boleh berhenti di sini aja gitu. Inovasi harus jalan terus, development harus jalan terus. Nah, dan tentunya belajar juga kalau masih hubungin ke leadership ya. Kalau zaman sekarang kan memang ilmu leadership di masa depan itu mungkin lebih ke eranya bagaimana kita, bukan lagi bagaimana kita memiliki leadership mungkin, tapi lebih ke bagaimana kita bekerja sama dengan para leader lainnya. Ya, Di situ mungkin poin yang di masa depan ya, karena di masa depan sepertinya memang ya semua orang kompetensi juga sekarang udah orang makin berkompeten karena sekarang referensi dimanapun ada ya. Jadi yang menjadi isu mungkin masa depan, yang mungkin bisa sebagai apa ya, eh, nanti harapanku juga gitu ya, itu masa depan mungkin bisa bekerjasama dengan para leader lain, yang mana mungkin para leader itu pasti tentunya semua memiliki visi misi yang berbeda, goals berbeda gitu. Tentunya punya budaya yang berbeda gitu ya, jadi itu mungkin akan jadi jalan tersendiri sih. Jadi ya itu aja sih yang harus prepare. oke.